Istri cantik ini berubah jelek demi mengurus rumah tangga dan mertua. Namun, ia justru diusir dan dihina. Hingga 1 tahun kemudian mereka dapat karmanya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Malam itu, suasana reuni SMA dipenuhi tawa dan nostalgia. Di tengah keramaian, Dinda duduk sendiri, menikmati momen tersebut sambil tersenyum melihat teman-teman lamanya. Tiba-tiba, seorang pria dengan percaya diri mendekatinya. "Dinda, sendirian aja?" Sapa Anton dengan senyum yang selalu berhasil memikat hati banyak wanita. Dinda menoleh dan mengangguk. "Iya Anton, lagi menikmati suasana aja nih." Percakapan mereka yang awalnya ringan dan santai ternyata mengungkap banyak kesamaan. Meski Anton terkenal sebagai playboy, Dinda merasa nyaman berbicara dengannya. Tanpa disadari, obrolan yang dimulai dari nostalgia sekolah berlanjut hingga topik-topik lebih pribadi. Malam itu, mereka berdua yang sama-sama belum memiliki pasangan memutuskan untuk menjalin kasih. 4 tahun berlalu, cinta mereka semakin kuat, hingga akhirnya mereka menikah. Anton yang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan besar, memberikan kehidupan yang nyaman bagi Dinda. Sementara itu, Dinda dengan usahanya menjual kosmetik secara online, menambah kesibukan dan kebahagiaannya. Awal pernikahan mereka penuh dengan cinta dan tawa. Dinda yang tinggal bersama Anton dan ibu mertuanya, Siska, merasa diterima dengan hangat. Namun, seiring berjalannya waktu, apa yang nampak sempurna perlahan mulai berubah. Tanpa disadari, kebahagiaan mereka yang dulu begitu nyata, mulai terkikis oleh hal-hal yang tidak terduga. Apa yang menanti di depan sana, hanya waktu yang akan menjawabnya. Hari itu menjadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi Dinda. Setelah resmi menikah dengan Anton, kini tiba saatnya dia untuk benar-benar memulai kehidupan barunya sebagai istri. Dinda dan Anton baru saja tiba di rumah yang akan mereka tinggali bersama. Sebuah rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Anton bersama ibunya, Siska. Begitu pintu terbuka, Dinda langsung disambut oleh senyum hangat Siska. "Selamat datang di rumah, Siska," katanya lembut sambil merangkul menantunya. "Semoga kamu merasa betah di sini ya." Dinda tersenyum meski dalam hatinya ada sedikit rasa gugup. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha menjadi istri dan menantu yang baik." Siska mengangguk, matanya penuh dengan perhatian menyapu wajah Dinda. "Tentu saja, sayang. Kamu bagian dari keluarga ini sekarang. Semoga kita bisa saling mendukung ya." Dinda mengangguk pelan, merasa sedikit lega dengan sambutan hangat dari ibu mertuanya. Meski demikian, ada rasa tegang yang belum sepenuhnya hilang. Ini adalah pertama kalinya dia akan tinggal satu atap dengan ibu mertuanya. Dan tentu saja ada banyak hal yang perlu dia pelajari dan adaptasi. Saat Dinda dan Anton mulai membawa barang-barang ke dalam kamar mereka, Siska ikut membantu, menunjukkan di mana segala sesuatu seharusnya ditempatkan. Dinda merasa canggung meski dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. "Kalau ada yang perlu kamu tanyakan, jangan sungkan-sungkan ya," ujar Siska sambil menata beberapa barang di lemari. "Rumah ini sekarang juga rumahmu." "Iya, Bu. Terima kasih," jawab Dinda dengan sopan. Setelah semuanya beres, mereka bertiga kumpul di ruang keluarga. Anton duduk di samping Dinda, menggenggam tangannya dengan erat. "Senang rasanya bisa berkumpul seperti ini," kata Anton, mencoba mencairkan suasana. Siska mengangguk setuju. "Iya Anton, kehadiran Dinda membuat rumah ini terasa lebih hidup. Saya yakin kamu akan bahagia di sini, Dinda." Dinda tersenyum, namun hatinya masih dipenuhi dengan berbagai pikiran. Meski Siska terlihat sangat ramah dan hangat, Dinda merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keramahan itu. Namun, dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Malam itu, setelah Siska masuk ke kamarnya, Anton dan Dinda berbincang di kamar mereka. "Gimana perasaanmu, sayang?" tanya Anton sambil memeluk Dinda dari belakang. "Nyaman di sini." Dinda mengangguk meski sedikit ragu. "Iya, Mas. Nyaman kok.
Cuma ya masih perlu penyesuaian aja. Anton tersenyum dan mencium kening Dinda. Santai saja sayang, ibu memang kadang terlihat tegas, tapi hatinya baik kok. Kamu pasti bisa cepat akrab sama ibu. Dinda mengangguk lagi, kali ini dengan keyakinan yang lebih. Iya mas, aku akan berusaha. Kehidupan Dinda dan Anton setelah pernikahan dimulai dengan segala kebahagiaan yang bisa diimpikan oleh pasangan baru. Anton yang selalu sibuk bekerja, setiap hari pulang dengan senyum hangat di wajahnya, sementara Dinda menyambutnya dengan penuh cinta. Mereka menjalani hari-hari penuh kebersamaan dengan tawa dan canda yang mengisi setiap sudut rumah. Setiap malam, Anton akan menceritakan kejadian-kejadian lucu di kantornya. Dan Dinda dengan senang hati mendengarkan sambil menyajikan makan malam favorit suaminya. Mas, tahu nggak, hari ini ada pelanggan yang salah order sampai 3 kali. Dinda tertawa kecil saat mereka duduk di meja makan. Anton tersenyum mengangkat alisnya. Wah, yang sabar ya sayang. Memang bisnis online nggak selalu mudah, tapi itu tandanya bisnismu semakin laris. Semoga saja ya mas, aku cuma ingin semua berjalan lancar. Dan yang penting, kamu pulang selalu bahagia, balas Dinda sambil menatap suaminya dengan penuh kasih. Anton mengangguk, merasa nyaman dengan kehidupan yang sedang mereka jalani. Meski Dinda sibuk dengan bisnis online-nya yang mulai berkembang, dia selalu meluangkan waktu untuk menjaga rumah tetap rapi dan memasak makanan yang Anton sukai. Di sisi lain, Siska ibu Anton juga nampak sangat menyayangi Dinda. Setiap pagi, mereka sering mengobrol di dapur dan Dinda menyiapkan sarapan. Meskipun hubungan mereka nampak harmonis, ada sesuatu dalam cara Siska berbicara yang kadang membuat Dinda merasa sedikit canggung. Dinda, kamu tahu, Anton itu anak yang spesial. Ibu itu selalu memastikan dia mendapatkan yang terbaik, kata Siska sambil mengaduk kopi. Matanya menatap tajam ke arah Dinda. Dinda tersenyum meski sedikit gugup. Iya bu, saya juga akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Mas Anton. Siska tersenyum tipis, namun ada kilatan di matanya yang sulit ditafsirkan. Iya, itu yang saya harapkan. Keluarga ini butuh sosok wanita yang kuat dan bisa diandalkan. Dinda mengangguk. Meski dalam hatinya, ia mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Meski Siska selalu nampak ramah dan perhatian, ada sesuatu dalam cara mertuanya berbicara yang membuat Dinda merasa harus selalu waspada. Hari-hari berlalu dan Dinda semakin terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai istri. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan untuk Anton dan Siska. Setelah itu, dia mulai mengurus bisnis online-nya, menjawab pertanyaan pelanggan, mengemas pesanan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Meski lelah, Dinda merasa puas bisa melakukan semuanya dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Siska yang awalnya selalu memuji Dinda, kini mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dia sering mengomentari penampilan Dinda dengan nada yang agak menyindir. Dinda, kamu kenapa sekarang jarang dandan? Dulu waktu baru menikah, kamu selalu terlihat rapi dan cantik. Ujar Siska suatu pagi sambil memandang Dinda dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dinda tersenyum lemah, mencoba tidak memperlihatkan kegelisahannya. Maaf bu, saya hanya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tapi saya akan mencoba lebih memperhatikan penampilan saya. Siska mengangguk pelan, namun senyumnya nampak dingin. Sebaiknya begitu Dinda. Anton itu suami yang hebat. Dia layak mendapatkan istri yang selalu tampil menarik. Kritikan-kritikan kecil seperti itu semakin sering terdengar, membuat Dinda mulai terasa tidak nyaman. Setiap kali dia berjalan melewati ruang tamu atau dapur, tanpa mengenakan make up atau dengan rambut yang hanya diikat sederhana, Siska akan mengeritkan kening, seolah-olah Dinda sedang melakukan sesuatu yang salah. Anton yang dulunya selalu memuji Dinda atas kerja kerasnya, juga mulai berubah. Suatu malam, setelah pulang bekerja, Anton nampak lebih lelah dari biasanya. Saat Dinda menyambutnya dengan pelukan, Anton nampak sedikit menghindar, meski dia tetap berusaha tersenyum. Sayang, kamu gak kepikiran buat dandan seperti dulu lagi? Tanya Anton tiba-tiba saat mereka sedang duduk di sofa, menikmati waktu bersama. Dinda terdiam sejenak, mencoba menenangkan hatinya yang tiba-tiba terasa sesak. Maaf mas, aku hanya terlalu sibuk dan lelah akhir-akhir ini. Tapi aku akan coba lebih memperhatikan penampilanku.
Anton mengangguk pelan, namun Dinda bisa melihat ada bayangan kekecewaan di matanya. Sejak saat itu, Dinda mulai merasa ada jarak yang perlahan terbentuk di antara mereka. Anton yang dulunya selalu antusias pulang ke rumah, kini nampak lebih sering diam dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Sementara itu, Siska yang terus mendesak Dinda untuk lebih fokus pada urusan rumah tangga. Setiap hari dia memberikan nasihat-nasihat yang terdengar seperti perintah terselubung. Dinda, kamu harus ingat, wanita itu cerminan suaminya. Kalau kamu tidak menjaga penampilanmu, apa kata orang tentang Anton? Kata Siska suatu pagi dengan nada yang semakin tajam. Dinda mencoba bertahan, meski hatinya semakin hari semakin tertekan. Dia merasa seperti sedang kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan Dinda yang dulu penuh dengan semangat dan percaya diri. Penampilan yang dulu selalu dipuji kini menjadi sumber kritikan, membuat Dinda merasa semakin tak berharga. Setiap malam, saat berbaring di samping Anton, Dinda mencoba mencari kembali rasa nyaman yang dulu selalu ada. Namun, semakin dia mencoba, semakin terasa bahwa sesuatu telah berubah. Di balik senyuman Siska yang nampak hangat, dan sikap Anton yang semakin dingin, Dinda merasakan ada sesuatu yang mulai memudar dalam pernikahan mereka. Sesuatu yang dulu begitu indah dan membahagiakan, kini mulai terasa asing dan penuh tekanan. Hari-hari yang awalnya penuh dengan kehangatan mulai berubah menjadi dingin dan suram bagi Dinda. Anton, suaminya yang dulu begitu perhatian, kini sering pulang larut malam dengan berbagai alasan yang terdengar semakin tak masuk akal. Dinda berusaha mengerti dan mendukung suaminya, namun rasa khawatir dan cemas mulai menggerogoti hatinya. Anton semakin sering menghindarinya, dan Dinda tak bisa memperbaiki perubahan itu. Suatu malam, saat Anton pulang lebih larut dari biasanya, Dinda mencoba menanyakan dengan lembut, "Mas, kamu baik-baik saja kan? Akhir-akhir ini kamu sering pulang larut malam. Ada masalah apa di kantor?" Anton yang biasanya menghindari percakapan semacam ini, kini menjawab dengan nada datar, "Gak ada apa-apa, Din. Cuma banyak kerjaan aja." Dinda ingin mempercayai suaminya, tapi dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Apalagi kini Anton tak pernah memanggil Dinda dengan kata sayang, seperti yang sering ia ucapkan dulu. Firasat Dinda benar-benar diuji ketika pada suatu hari, tanpa sengaja dia melihat sebuah pesan masuk ke ponsel Anton. Pesan dari seseorang bernama Laras. "Laras siapa, Mas?" tanya Dinda dengan nada penuh kecurigaan. Anton yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Dia cuma teman kerja, Din. Jangan mikir yang aneh-aneh lah." Namun, sejak saat itu, nama Laras terus terngiang di kepala Dinda. Dia mulai merasakan kehadiran Laras di antara mereka. Meski belum pernah bertemu langsung, Anton yang biasanya jarang bercerita tentang kesehariannya di kantor, kini nampak sering menyebut nama Laras, seolah-olah wanita itu bagian penting dari hidupnya. Rasa cemas Dinda semakin membesar. Puncaknya terjadi ketika Anton mulai membawa Laras ke rumah, tanpa rasa malu atau bersalah. Laras seorang model muda dengan pesona yang tak bisa disangkal, nampak sangat percaya diri. Ketika pertama kali Laras melangkah ke dalam rumah itu, dengan langkah yang anggun dan senyum yang menggoda, Dinda merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. "Halo Dinda, aku Laras," sapanya dengan nada ramah tapi dingin, sambil mengulurkan tangannya. Dinda terkejut, hatinya bergetar, berusaha tetap tenang dan menjabat tangan Laras. "Hai Laras, senang bertemu denganmu." Namun, di balik senyum yang dipaksakan itu, Dinda merasakan sesuatu yang janggal. Anton dan Laras berbicara dengan keakraban yang seharusnya tidak dimiliki oleh suami dan seorang teman baru. Siska, ibu Anton, yang melihat kedekatan antara Laras dan anaknya, tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Malah sebaliknya, Siska terlihat sangat senang dengan kehadiran Laras. Dengan cara yang halus tapi menusuk, Siska mulai menyudutkan Dinda. "Laras, kamu terlihat cantik sekali. Tubuhmu juga terlihat terjaga. Dulu Dinda juga begitu. Tapi sekarang, ya, kamu lihat sendirilah," kata Siska sambil tersenyum, namun dengan tatapan tajam ke arah Dinda. Dinda yang mendengar ucapan itu hanya bisa menahan sakit di hatinya. Dia tahu bahwa Siska tak pernah benar-benar menerimanya sebagai menantunya.
Kini dengan kehadiran Laras, semua harapan yang dimilikinya untuk menjadi bagian dari keluarga ini nampak hancur. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Laras menjadi semakin sering. Dan Anton mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan menunjukkan ketertarikannya kepada Laras. Mereka sering pergi bersama dan bahkan tak ragu untuk membawa Laras pulang saat Dinda masih ada di rumah. Dinda merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Siska juga semakin terang-terangan mendukung kehadiran Laras. Baginya, Laras adalah sosok menantu yang sempurna, muda, cantik, dan penuh pesona. Sementara Dinda dengan penampilan yang semakin sederhana dan belum juga memberikan cucu, sudah dianggapnya sebagai beban. Kamu harus bisa mengerti, Dinda. Anton butuh seseorang yang bisa membanggakan di hadapan teman-temannya, bukan seseorang yang hanya sibuk di rumah dan jualan online, ujar Siska suatu hari saat Dinda mencoba mencari penjelasan. Kata-kata itu begitu menyakitkan bagi Dinda. Dia merasa tak ada lagi yang berpihak padanya. Bahkan Anton yang dulu mencintainya sepenuh hati, kini telah berpaling darinya. Lalu tibalah hari ketika semuanya berujung pada rencana yang tak terduga. Siska yang sudah merasa cukup dengan kehadiran Dinda, mulai merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Suatu hari, saat Dinda sedang merapikan kamar, Siska datang dengan wajah yang terlihat serius. Dinda, ada sesuatu yang hilang dari kamar saya. Apakah kamu melihat perhiasan kalung berlian saya? Dinda yang bingung menggeleng. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak pernah menyentuh perhiasan ibu. Namun, beberapa saat kemudian, Siska dengan dramatis membuka tas Dinda dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil. Lalu ini apa, Dinda? Tanyanya dengan nada dingin. Dinda terkejut. Dia tahu perhiasan itu bukanlah miliknya, dan dia yakin tidak pernah memasukkannya ke dalam tasnya. Bu, ini bukan punya saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di sini. Namun, Anton yang sudah terpengaruh oleh Siska dan pesona Laras, tidak lagi percaya pada Dinda. Cukup, Dinda. Ini sudah terlalu jauh. Saya tidak bisa lagi mempercayaimu, katanya dengan nada penuh kekecewaan. Dalam sekejap, kehidupan yang dibangun Dinda runtuh. Dia diusir dari rumah yang pernah menjadi tempat perlindungannya. Dengan hati yang hancur, Dinda akhirnya pergi, meninggalkan semua kenangan di belakangnya. Namun, meski tampaknya semua telah berakhir, Dinda masih memiliki harapan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap, dan dia akan mendapatkan kembali kehormatan serta kehidupan yang telah direnggut darinya. Hari-hari setelah pengusiran dari rumah Anton terasa seperti mimpi buruk bagi Dinda. Dengan hati yang hancur dan tanpa keputusan resmi tentang perceraian, ia kembali ke rumah orang tuanya. Di sana, suasana penuh dengan cinta dan perhatian memberi Dinda sedikit ketenangan, meskipun luka batin yang mendalam sulit untuk disembuhkan. Ibunya, Bu Wina, memeluknya dengan erat saat ia tiba di rumah. Dinda, kamu tidak apa-apa sayang? Tanya Bu Wina dengan suara penuh kekhawatiran. Dinda hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Aku merasa semua ini salah, Bu. Aku benar-benar merasa terbuang. Bu Wina menyeka air mata putrinya dan mengelus punggungnya dengan lembut. Kamu tidak sendiri, Nak. Kami ada di sini untukmu. Kamu harus kuat ya. Dinda tahu bahwa meskipun hatinya masih terluka, ia harus bangkit. Keputusan untuk fokus pada bisnis kosmetiknya adalah langkah pertama untuk memulihkan kepercayaan diri dan kehidupannya. Dengan tekad yang kuat, Dinda kembali aktif mengelola bisnis online-nya. Dia bekerja keras, sering begadang hingga larut malam untuk memastikan semua pesanan dipenuhi dan pelanggan puas. Setiap produk yang dikirimkan adalah bentuk usahanya untuk meraih kembali kebanggaan diri. Hari demi hari, bisnis kosmetik Dinda mulai menunjukkan hasil. Keberhasilan kecil demi kecil membangun kembali rasa percaya dirinya yang hilang. Ia mulai memperhatikan bahwa meskipun ia menghadapi banyak kesulitan, dukungan dari keluarga dan kegigihannya membantu membangun kembali kehidupan yang runtuh. Dan Dinda merasa semakin kuat dari hari ke hari. Di sisi lain, kehidupan Anton yang dulu nampak mengkilap dengan Laras, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Laras yang awalnya dianggap sebagai penyelamat hidup Anton, mulai menunjukkan sisi gelapnya.
Dengan penampilan glamor dan perilaku yang penuh dengan gejolak, Laras mulai sering keluar malam untuk berpesta, menghabiskan uang Anton tanpa memikirkan dampaknya. Suatu malam, Anton pulang dari kantor dengan wajah yang muram. Laras baru saja pulang dari sebuah pesta mewah dan nampak tidak peduli dengan kondisi Anton. "Kamu dari mana saja, Laras?" tanya Anton. "Aku sudah bilang ya, aku butuh waktu untuk bersenang-senang," ujar Laras dengan nada sinis saat Anton menegurnya. Anton yang frustasi mencoba berbicara lebih keras. "Laras, ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kamu menghabiskan uang kita dengan sembarangan, dan aku tidak bisa terus menanggung beban ini." Namun Laras justru menjawab dengan ancaman. "Kalau kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginanku, aku tidak akan tinggal di sini hanya untuk merasakan kesulitan." Anton merasa tertekan. Kehidupan yang dulu indah kini menjadi penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Rasa frustasinya semakin mendalam saat Laras memaksa Anton untuk melakukan korupsi di kantornya untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah. Laras terus menekan Anton dengan ancaman dan janji palsu, membuat Anton terjebak dalam lingkaran korupsi yang tidak bisa ia hindari. Anton terpaksa menuruti permintaan Laras, tetapi tindakan itu membawa konsekuensi yang serius. Atasan Anton mulai mencurigai adanya penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Akhirnya Anton ketahuan melakukan korupsi dan dipecat dengan tidak hormat, tanpa pesangon. Berita itu membuat Anton terpuruk dan Laras yang semula nampak sebagai penyejuk hidup, justru pergi begitu saja setelah mencapai tujuannya. Siska yang semula mendukung Laras kini terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Rumah yang mereka huni harus dijual karena Anton memiliki banyak hutang. Siska merasakan tekanan besar dan mulai menyadari betapa besar kesalahannya mendukung keputusan Anton. Di rumah, suasana semakin memburuk. Laras yang awalnya menjadikan Anton sebagai tempat bergantung, mulai kehilangan minat. "Aku tidak bisa terus hidup dengan begini, Anton," katanya dingin saat mereka berdua berdiri di tengah ruangan yang mulai kosong. "Kamu sudah kehilangan segalanya. Aku tidak mau terjebak dalam kekacauanmu." Dengan sepatu hak tinggi yang mengkilau dan gaun malam yang glamor, Laras meninggalkan rumah, meninggalkan Anton yang nampak hancur. Anton berdiri sendiri di ruang tamu yang sepi, merasakan dinginnya kenyataan yang baru saja menimpanya. Rumah yang semula terasa nyaman, kini terasa seperti penjara, penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Hutang-hutang yang menumpuk, dan tidak ada lagi cara untuk membayar semuanya. Siska yang dulunya mendukung Laras dan Anton, kini merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung. "Kita harus menjual rumah ini, Anton," kata Siska dengan mata yang mulai berair. Saat mereka duduk di ruang makan yang kosong. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu." Rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah dan harapan-harapan yang hancur kini terpaksa dijual. Proses itu berlangsung dengan cepat, dengan segala perabotan dan barang-barang yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka, dijual satu persatu. Anton hanya bisa menyaksikan dengan rasa putus asa saat rumah itu dikosongkan. Sementara itu, Dinda terus melangkah maju. Bisnis kosmetiknya meraih kesuksesan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dia hidup dengan stabil dan penuh rasa syukur, berfokus pada pekerjaannya dan kehidupannya yang baru. Dinda tidak lagi membiarkan masa lalu menghantuinya. "Aku sudah meninggalkan semua itu di belakangku," ujarnya kepada sahabatnya dengan senyum di wajahnya. "Kini aku hanya ingin fokus pada masa depanku." Namun, di tengah kebangkitan Dinda, Anton mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Kesulitan keuangan dan kehilangan segala sesuatu yang pernah menjadi miliknya membawanya pada refleksi mendalam tentang kesalahan dan keputusan yang telah dia ambil. Kesedihan dan rasa malu menjadi teman setianya, dan setiap hari terasa seperti hukuman yang panjang dan hebat. Dengan hati yang penuh penyesalan, Anton memutuskan untuk menghubungi Dinda. Ia tahu betapa beratnya untuk meminta maaf setelah semua yang telah terjadi. Tetapi dorongan hati untuk memperbaiki kesalahan membuatnya mengambil langkah yang berani. "Dinda," suara Anton bergetar ketika ia menelpon Dinda. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf, tapi aku sangat menyesal atas apa yang telah aku lakukan." Dinda terdiam sejenak di ujung telepon. "Apa yang kamu inginkan, Anton?"
Tanyanya dengan nada tenang namun penuh emosi. Aku hanya ingin meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki hubungan kita. Aku benar-benar menyesal dan aku sadar betapa banyaknya kesalahan yang telah aku lakukan. Aku hanya berharap bisa membuatmu mengerti betapa aku merasa tertekan dan kehilangan. Dinda menarik nafas dalam-dalam. Anton, aku sudah berusaha mengabaikan masa lalu dan fokus pada kehidupanku yang baru. Apa yang terjadi di antara kita adalah bagian dari perjalanan yang harus kuhadapi. Aku sudah berdamai dengan semua itu, Anton. Percakapan itu diakhiri dengan keheningan yang hebat. Dinda tidak mampu mengubah masa lalu, dan Anton terus menghadapi kenyataan yang pahit. Dengan penyesalan yang mendalam dan kesadaran tentang kesalahannya, Anton menyadari betapa besar kerugian yang harus ditanggung akibat tindakan sembrononya. Sementara Dinda melanjutkan hidupnya dengan kebangkitan dan kesuksesan yang baru. Anton terjebak dalam bayang-bayang kejatuhan yang menyakitkan. Dinda yang telah melalui banyak cobaan dalam hidupnya, kini berdiri dengan kepala tegak. Anton yang telah menyia-nyiakan cinta sejatinya demi nafsu dan ambisi sesaat, kini merasakan karma dari tindakannya. Siska yang dulunya bersekongkol dengan Anton, kini harus menanggung hidup dalam penyesalan karena keserakahan dan ambisinya. Namun bagi Dinda, lembaran baru sudah terbuka. Tanpa melihat ke belakang, dia melangkah maju meninggalkan semua kenangan buruk di masa lalunya. Dinda telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan memuaskan orang lain, melainkan dengan mencintai dan menghargai diri sendiri.